siang, kita bertemu lagi tentunya di program spesial Dialog Duduk Bareng Parlemen. Untuk hari ini kita langsung live dari ruang kerja Praksi Nusantara DPRD Sumatera Utara. Jangan lupa juga ini untuk bisa saksikan untuk live streaming kita di Facebook fanpage-nya Kardopa 994 FM atau juga klik www.kardopafm.co.id untuk program spesial Duduk Bareng Parlemen siang hari ini ya. Kita punya topik hari ini mau kita angkat dampak dari kenaikan BBM. Ini masih heboh, masih hangat-hangat banget ya. Karena kita lihat juga di beberapa lokasi masih banyak terjadi demo-demo ya. Merasa keberatan lah dengan kenaikan BBM ini tentunya. Karena per Sabtu 3 September 2022 lalu, itu kan pemerintah telah menaikkan harga BBM, khususnya yang bersubsidi, ada Pertalite dan juga solar ya. Jadi ya keputusan ini tentunya pro dan kontra. Banyak kontranya kayaknya sebenarnya ya. Ini mau kita bahas nih, dampak dari kenaikan BBM tentunya bersama Sekretaris Praksi Nusantara DPRD Sumatera Utara dan juga selaku Bendahara DPW PKB Sumatera Utara dan juga duduk di Komisi C. Jadi pas nih bahasan kita ya. Langsung aja kita bersama Bapak Jaira Salim Ritonga SE. Selamat siang Pak. Selamat siang Desi, selamat siang pemirsa Kardopa. Sehat kan? Mudah-mudahan semua sehat ya Pak. Amin. Aman ya. Dan kita bebas lah dari COVID ini ya. Amin, salam sehat. Oke, tapi yang jelas nih topik kita Pak seru ini kayaknya. Dampak kenaikan BBM. Ya. Ini masih hangat-hangatnya nih Pak. Masih sampai sekarang masih hangat. Ya. Di depan masih ada demonstrasi Pak. Ya, saya kira minggu depan masih ada lagi demo-demo nih. Iya. Nah ini paling pertama yang pengen saya tanyakan ke Bapak. Ini apa pandangan Bapak dan komentarnya tentang kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini? Menurut Bapak, pantaskah ini dinaikkan saat ini? Saya kira ini saat ini Des bukan lagi pantas tak pantas, ya kan? Karena sudah dinaikkan kan begitu. Ya kalau kita meminta apalagi rakyat kecil kan pasti tidak ada yang ingin kenaikan. Siapapun tidak akan senang dengan kenaikan. Benar. Nah, jadi oleh karena itu bagaimana solusi sudah kenaikan ini untuk rakyat-rakyat kecil apa yang bisa harus kita berikan keringanan bagi mereka. Dan itu yang harus kita jadi tujuan utamanya. Jadi pada saat ini saya melihat pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan yang barang tentu nanti meringankan akibat dari dampak kenaikan bahan bakar minyak yang ada di sekitar kita lah. Sumatera Utara ini sangat sangat bermanfaat lah. Paling tidak mereka bisa meringankan kebutuhan-kebutuhan yang saat ini akibat kenaikan minyak terjadi inflasi ya. Iya, ini kan bisa berimbas kemana-mana Pak. Harga bahan pokok makanan pasti naik ya. Ongkos terutama Pak. Ongkos transportasi bakal naik. Kayaknya udah beberapa naik sih Pak. Sudah ada yang mengajukan sama gubernur kan kenaikan tarif angkutan kan. Iya benar. Cuma sekarang ini masih ditahan ya karena memang takutnya terlalu kenaikannya terlalu cepat nanti bisa mengakibatkan efek lainnya ya, termasuk juga bahan baku, bahan pokok yang ada saat ini menggunakan transportasi darat. Itu dia. Oke. Ini berarti untuk pemerintah kota kita lah, Medan dulu ini masih menahan ya untuk kenaikan transportasi nih ya. Iya, benar. Cuman kadang ada yang udah jahat nih Pak, udah naik nih. Udah naik duluan. Iya, udah naik duluan. Iya. Oke, tapi kan kalau Desi bilang tadi, ini pro dan kontra. Dan banyak kontranya masalah dengan kenaikan BBM. Apalagi ini dampaknya ke masyarakat kecil yang saat ini mungkin kondisinya kita mulai merangkak naik lagi Pak bangkitlah dari pandemi ya. Tapi menurut Bapak momennya pas nggak sih? Saya kira memang kalau cerita momen saat ini kan masyarakat kita baru lagi yang mengalami akibat COVID-19. Kayaknya kita mau merintis bangkit kembali. Mau bangkit lagi tiba-tiba ada tantangan lagi kenaikan BBM. Ini akibat dari kondisi global dunia ya. Kita tahu kenaikan BBM ini bukan di tempat kita saja, di daerah dunia lainnya seperti di belahan Eropa, kemudian di Amerika bahkan. Ini akibat perang juga ini antara Rusia dengan Ukraina ini tentunya akan berdampak pada gangguan transportasi untuk bahan bakar. Yang selama ini aman-aman saja, mungkin kalau diimpor dari Rusia, sekarang ini sudah ada embargo dari Amerika kan, dan Eropa tidak boleh beli barang dari Rusia, akan nanti kena sanksi dari pihak dari Eropa dan Amerika, sehingga ini distribusi bahan bakar ke seluruh dunia juga terganggu, itu dia. Oke.
dari dampak kenaikan BBM ini? Kita lihat banyak masyarakat juga yang protes, akhirnya di kantor depan Gupsu, depan DPRD. Wah. Kena demo nih, Pak. Demo itu hampir setiap hari, setiap jam. Selalu ada ya Pak depannya? Selalu ada, karena memang ya dari berbagai elemen kan pasti kan mengadunya kan ke kantor DPR. Baik dari elemen buruh, masyarakat, kemudian juga bagian transportasi seperti ya Grab, Gojek segala macam. Yang pastinya ini kan terimbas. Apalagi mereka yang bagian transportasi ini ya pendapatannya itu pasti akan menurun jauh kan, karena memang biaya yang terlalu besar, kos yang naik, tetapi marginnya ya pendapatannya tidak naik. Sementara kebutuhan pokok juga naik. Begitu juga para buruh-buruh, gaji kan tidak boleh naik karena ditetapkan sama UMP. Inflasinya sudah terlalu tinggi, akibatnya kenaikan barang, pengeluaran semakin banyak, tapi pendapatan tetap. Ini yang mereka keluhkan. Jadi siapapun orangnya pasti tidak akan menginginkan kenaikan BBM. Tetapi tidak ada yang mau. Tapi memang faktanya seperti itu kan. Karena memang anggaran APBN kita untuk mengcover subsidi katanya sudah tidak sanggup lagi dengan kenaikan BBM yang begitu besar. Saya kira itu mungkin harus ada solusi lah nanti ke depannya. Nanti kita ngomongin solusi enak nih kayaknya. Iya deh. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa, pastikan untuk stay tune terus di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Bisa juga di Facebooknya Kardopa untuk Kardopa 994 FM. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi. Spesial dialog duduk bareng parlemen. Ini langsung live dari ruang kerja Praksi Nusantara DPRD Sumatera Utara. Masih bersama Pak Zaira untuk siang hari ini ya. Tadi kita sempat mau ngomongin tentang solusi. Tapi tunggu sebentar solusinya. Karena solusinya sangat tidak adil dan tidak merata. Iya, betul. Ini kalau dampak dari kenaikan BBM, pasti yang terimbas terutama masyarakat golongan bawah, Pak. Golongan kecil ya. Seperti yang demo unjuk rasa di depan itu kan buruh, masyarakat kecil lah Pak ya, yang sangat berdampak sekali. Nah, kalau menurut Pak Zaira nih ya, kita mau singgung soal solusi. Solusinya bagaimana? Menurut Bapak lah ini, dampak dari kenaikan BBM. Supaya masyarakat juga capek loh Pak, unjuk rasa terus sana sini sini gitu kan. Ya, saya kira begini. Ya, kalau unjuk rasa tadi itu kan bagian dari memberikan misalnya tanggapan ke atas dari kenaikan ini. Itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah, tapi tidak anarkis. Namun kita menyautinya, yang penting itu dia. Jadi pemerintah saat ini memang memiliki program bantuan langsung tunai BLT, BLT kompensasi kenaikan BBM. Ini sudah baik, sudah bagus. Dalam konteks ya memang harus ada yang diringankan. Karena selama ini memang kita tahu tidak merata juga kan orang yang mendapatkan BLT ini. Namun kenaikan ini tentunya harus tepat sasaran, guys. Benar. Tidak juga orang yang tidak membutuhkan tiba-tiba mendapatkan. Jadi saya mendapatkan informasi dari kutipan surat kabar hari ini bahwasanya ada potensi salah sasaran itu hampir 1,3 juta jiwa. Jadi itu 1,3 juta itu kan besar itu. Besar, Pak. Jadi saya kira nanti pemerintah harus betul-betul update lah terkait data ini. Nah, jangan sampai nanti salah sasaran itu yang tidak pantas menerima. Karena kita tahu sekarang yang kehidupannya yang 3,5 juta penghasilannya ke bawah ini boleh saya kategorikan momennya pas-pasan lah ya kan. Apalagi dengan harga yang sangat, dengan kondisi inflasi kita terlalu tinggi lah. Karena akibat BBM ini pasti berimbas pada 9 bahan pokok, kemudian juga transportasi sudah naik. Jadi ini saya kira solusinya yang paling tepat, selain memang kita memberikan bantuan, tetapi harus tepat sasaran data yang didapatkan oleh pemerintah. Berarti datanya benar-benar harus yang valid ya Pak ya? Iya, yang harus yang benar-benar yang jangan membutuhkan. Mentang-mentang saudara masih lingkupan famili dapat. Ini nggak bisa kayak gini nih Pak. Makanya tadi banyak yang protes, nggak merata. Sementara sebenarnya dia layak dapat, tapi tidak dapat gitu kan ya Pak ya. Itu dia. Terus juga
tidak ada embel-embel persyaratan yang lainnya atau gimana Pak? Ya itu dia. Karena aku juga dapat informasi, ini kalau yang Bapak bilang tadi pendapatan 3,5 juta ke bawah, itu kan dapat bantuan dari kenaikan BBM ini kan, dan itu harus sudah terdata di BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Bapak lah nih. Ya ini juga kadang-kadang jadi tidak semua orang terdata di situ kan Pak? Iya, saya nggak tahu ini program pemerintah yang harus membuat program ikut BPJS Ketenagakerjaan. Apakah memang ini untuk mensinkronkan data atau mempromosikan BPJS Ketenagakerjaan, kan kita tidak tahu juga. Karena persoalannya memang kita tahu bersama BPJS Ketenagakerjaan ini kan kebanyakan yang pakai ini kan masih sektor formal dia. Ya pekerja-pekerja yang kerja di pabrik, pekerja-pekerja yang terdaftar. Namun pekerja-pekerja informal kan yang namanya BPJS Ketenagakerjaan kan mereka tidak pernah ikut. Bahkan di desa-desa seperti itu. Yang mau pelosok, yang jual dia jual lontong, jual nasi gurih, ya jual usaha kecil UMKM. Mereka kan jangankan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan aja mereka kadang-kadang tidak mengikutkannya karena biaya terlalu tinggi kan. Jadi oleh karena itu hal-hal hambat seperti ini perlu dikaji ulang itu, Des. Saya kira ini nanti kalaupun memang harus diwajibkan, tapi harus ada sharing ke pemerintah daerah mengcover BPJS Ketenagakerjaan ini, Des. Melalui anggaran APBD. Jadi kalau memang itu suatu kewajiban yang harus diterapkan oleh pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah jangan lepas tangan. Dia subsidi itu. Berapa misalnya jumlah nelayan yang informal di daerah pantai yang tidak ikut BPJS Ketenagakerjaan cover pakai APBD kan, kabupaten kota provinsi ya dana sharing lah. Saya kira itu solusi juga nanti untuk mendapatkan yang namanya bantuan langsung tunai akibat dari kenaikan BBM ini, Des. Berarti kalau mau bantu sekalian. Jangan setengah-setengah. Jangan ada embel-embel syarat ini syarat itu gitu. Kalaupun ada persyaratannya, pemerintah daerah harus ikut andil di sini. Harus ada solusinya. Ada solusinya ya. Berarti ini kalau bisa kita kan mungkin ngomongnya tentang kota besar seperti Medan. Bagaimana kalau untuk yang di pelosok-pelosok ini, Pak? Yang di luar-luar daerah, kita kan nggak tahu juga ini. Kita ngomongnya ruang lingkupnya Sumatera Utara. Betul. Ya, saya kira ini kan Sumatera Utara ini begitu luas. Benar. Bahkan dari berbagai tempat pendapatan masyarakat itu berbagai dari sumber. Kebanyakan kalau desa itu sektor informal. Ada yang mungkin dia kerja di kebun sawit, petani sawit. Kalau dia petani ini pekerja sawit, kebun. Misal kebun orang punya 10 hektar, dia pekerjaan di situ. Ini kan barang tentu kan kalau pakai misalnya kerjaan syaratnya, ini kan tidak dapat 600.000 dia bantuan itu yang dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, saya kira pemerintah daerah harus bisa mendata ini, mulai dari kelurahan, mulai kepala desa, harus mendata secara konkret. Ya, itu seperti saya bilang, kekurangan kita selama ini kan kalau ada bantuan dari pusat untuk masyarakat ke bawah, masyarakat miskin, ya kadang-kadang pemerintah yang paling bawah ini kepala desa, dia data itu bukan yang miskin, tetapi orang terdekat. Itu perlu dibilang tadi Pak, saudara-saudaranya. Betul, itu perlu diverifikasi. Itu tantangan itu ke depannya seperti itu dia. Benar. Itu dia. Kita juga jangan takut untuk bersuara kalau memang kita ini protes aja gitu ya. Pak. Iya. Jadi saya sewaktu reses ini, Des, banyak ini mendapatkan masukan dari masyarakat. Bahkan mereka teriak di depan saya. Bapak, saya tidak mendapatkan bantuan raskin. Saya tidak mendapatkan bantuan langsung tunai. Padahal saya miskin, Pak. Rumah saya itu terbuat dari papan dan gedek. Tapi kenapa ada rumah yang gedung, punya sepeda motor, punya mobil, malah mendapat bantuan? Saya panggil kepala desanya, Des. Itu kenapa seperti itu? Mereka jawabnya pun bingung. Mereka lemparkan ke pemerintah pusat. Ya itu Pak, urusan pemerintah pusat. Mereka yang mendapatkan yang harus saya daftarkan. Tetapi memang dia daftarkan, tapi orientasinya itu ya yang miskin ini paling bawah, orientasi paling atas ini ya orang yang kaya. Jadi ketika data itu diambil, pemerintah pusat mungkin yang paling utama itu paling atas toh gitu kan. Iya, benar. Ini perlu juga nanti ya perbaiki ya sosialisasi masyarakat. Buatlah data tunggal yang pas. Jangan datanya itu yang instansi A ini beda,
badan statistik juga beda. Ya, Jadi semua ini simpang siur. Sehingga ini banyak penyelewengan-penyelewengan yang tentunya banyak merugikan masyarakat kecil itu, Des. Atau terakhir gini Pak, dampak dari kenaikan BBM ini kan imbasnya Ibu Sri Mulyani sempat pernah berbicara. Ternyata untuk BBM subsidi ini yang pakai bukan orang yang benar-benar yang harus subsidi, orang-orang yang kaya yang pakai. Berarti ini mungkin di sini kerugian ya? Ya, saya melihat begini ya. Ya, kalau orang yang pakai mobil itu kategori orang kaya belum tentu juga sih sebenarnya. Ya kan yang punya ikut misalnya transportasi Grab itu kadang-kadang kan juga mereka orang susah juga sih. Kadang-kadang beranikan diri dia ambil mobil DP-nya 5 juta, tapi dengan asumsi kalau nge-Grab dapatlah keuntungan sebulan 2-3 juta daripada nggak kerja. Ya itu juga kan tidak semua kita sapu-ratakan yang mendapatkan subsidi itu orang yang lumayan, ada juga yang orang susah. Tapi pengawasannya yang paling penting. Ya, benar. Karena memang ini terkait banyaknya kebobolan BBM subsidi itu melibatkan aparatur juga. Kita jelas-jelas kita lihat orang yang ngisi minyak sampai 200 liter itu mobilnya cuma dia tampungnya 30 liter, kok bisa? Rupanya dalam mobil itu ada tangki. Tangki suling. Jadi mereka jual itu ke perusahaan-perusahaan yang harganya itu di bawah harga non subsidi, tapi di atas yang subsidi. Nah, ini orang tidak bertanggung jawab. Bila perlu itu ditangkap cepat. Benar. Seperti solar juga banyak. Itu paling banyak di solar daerah. paling banyak nih di daerah. Ya itu memang salah satu penyelewengan. Tapi itu barang tentu jangan beranggapan bahwasannya yang subsidi ini banyak menguntungkan orang besar. Orang kecil juga ada. Ada. Yang sepeda motor, Gojek segala macam. Itu perlu diperhatikan juga itu ya. Seperti Pak bilang tadi, pengawasan yang penting. Karena di situ kan memang ada sebenarnya standar mobil ini seharusnya pakai ini. Cuman betul. Karena mungkin gimana akhirnya dia pakai Pertalite. Iya, itu dia. Seperti jenis sepeda motor tertentu juga kan, ada yang harus pakai Pertamax, ada yang pakai Pertalite sebenarnya. Ini dibantu aja semua gitu. Betul. Itu dia Desi. Pengawasan yang paling penting di sini sebenarnya ya, Pak, ya, pengontrolan ya. Dan sejauh ini apa yang dilakukan DPRD Sumut, Pak, terkait dengan dampak yang timbul dari dampak kenaikan BBM ini? Ya, kita juga kemarin sempat mendapatkan surat edaran ya terkait adanya kenaikan BBM ini berdampak pada masyarakat miskin. Kemarin kita ada anggarkan sekitar 16 miliar itu untuk melengkapi masyarakat yang terdampak COVID-19 yang tercover dengan BLT yang 600.000. Cuma nanti secara spesifik programnya itu bisa dibicarakan. Apakah nanti itu bisa bantuan kepada nelayan, kepada masyarakat kecil dalam bentuk hibah atau dalam bentuk bantuan-bantuan UMKM. Barang tentu nanti selanjutnya akan kita bahas bersama. Karena memang jangan sempat overlap dia tumpang tindih dengan BLT yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi kita mengcover yang tidak tercover oleh pemerintah pusat. Itu rencana kita ke depannya. Biar merata istilahnya. Biar merata. Jadi biar nggak double-double. Iya, jadi kan orang yang selama ini misalnya UMKM yang belum tercover dengan BLT yang dari BBM, kenaikan BBM, bagaimana kita sikapin dengan bantuan dari Provinsi Sumatera Utara. Itu deh. Berarti ini masih akan terus dibahas lagi nih Pak ya. Apa yang daerah mana atau siapa aja yang bakal dapat. Ya, kita sinkronkan datanya. Sinkronnya. Supaya dia pas dia. Data yang paling penting nih. Data itu yang paling penting dan implementasinya juga jangan neko-neko. Itu dia. Takutnya mungkin nanti dari atas udah aman nih, yang di bawah. Itu dia. Bawah belok sana, belok sini, neko-neko. Nyampe sampai ada berita yang terima BLT dipotong loh Pak. Dipotong seharusnya 600.000 jadi 500.000. Makanya saya bilang aparatur desa juga kadang terlibat dia di dalam itu. Itu yang perlu kita basmilah. Udah dapatnya cuma 600.000 dipotong 150.000, 200.000. Benar. Itu dia. Jadi kadang-kadang tujuan kita kemana sih? Uang segitu masa dipotong untuk rakyat miskin? Paling untuk makan sebulan udah habis. Satu hari habis. Satu hari itu makanya saya bilang tiba-tiba dipotong. Kita harus sosialisasi bener lah sampai bawah. Terkait BLT ini harus tepat sasaran, itu dia Des. Baiklah. Kita masih akan lanjut lagi nanti obrolan kita untuk siang hari ini di spesial dialog duduk bareng parlemen ya.
masih membahas tentang dampak kenaikan BBM. Jangan lupa untuk mendengar Kardopa bisa saksikan untuk program kita siang hari ini via Facebook di Kardopa 994 FM atau dengerin kita di live streaming di luar kota bahkan di luar negeri. Tinggal klik aja www.kardopafm.co.id. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Oke, kita balik lagi pendengar Kardopa, masih di spesial dialog duduk bareng parlemen langsung live dari ruang kerja fraksi Nusantara DPRD Sumatera Utara. Jangan lupa untuk saksikan program kita siang hari ini via Facebook Kardopa 994 FM atau live streaming kita di www.kardopafm.co.id untuk yang ada di luar kota, di luar negeri. Kita masih bersama Pak Zaira nih ya, selaku banyak nih duduk di Komisi C, Bendahara DPW PKB Sumut, Sekretaris Fraksi Nusantara DPRD Sumatera Utara. Siap deh. Banyak ya Pak ya. Alhamdulillah disyukurin ya Pak ya. Pasti pusing juga nih menghadapi dampak kenaikan BBM, unjuk rasa terus ya. Siap. Tapi bagaimana DPRD sekarang ini menyikapi aksi unjuk rasa? Yang kemarin aku sempat dengar kabar ada yang sempat diusir ya Pak, karena udah melanggar aturan nginep di katanya. Oh iya, itu kemarin ada beberapa teman ya. Karena memang yang unjuk rasa itu kan berbagai elemen dan diatur memang penempatan waktunya. Dari jam 11 itu misalnya elemen masyarakat, misalnya dari transportasi, dari masyarakat, ya mungkin jam 1 dari masyarakat buruh, kemudian macam-macam. Jadi mungkin dewan yang diterima juga beda-beda. Nah, karena punya giliran juga kan begitu. Capek juga kalau terus-terusan. Jadi itu sampai hampir seminggu lebih ya. Tiap hari dilakukan. Ya kita terima saja, karena kan memang aspirasi itu hak dari semua masyarakat, hak semua rakyat. Kita tidak boleh melarang-larangnya itu Pak Peter, Bang Desi. Jadi harus memang ya kita sambut dengan baik, kita fasilitasin, kita suarakan kepada pengambil kebijakan. Itulah fungsi kita sebagai DPR. Jadi kalau ada insiden-insiden kemarin itu ada sedikit pengusiran, mungkin dalam konteks kesalahpahaman sedikit saja. Mungkin ada yang dari pihak mahasiswa yang ingin DPR itu menandatangani penolakan, mungkin DPR-nya dia belum mau karena memang ada garis partai yang harus menjadi patokan beliau, sehingga beliau tidak menandatangani tapi menerima aspirasi itu untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Semua ada aturannya. Jadi kita berpartai ini juga kan harus satu kesatuan. Tidak boleh berbeda antara pusat dengan daerah. Jadi harus satu jalan ya, harus solid dia. Ya kalau memang harus solusi harus dicari, harus sama-sama mencari solusi gitu deh. Sama-sama mencari solusi. gitu. Nah, ini kan DPRD udah mencari solusi nih. Rencana kebijakan itu akan mengambil dana APBD tadi untuk mengatasi dampak kenaikan BBM ini ya. Membuat BLT, bantuan langsung tunai ke masyarakat. Tapi ini mungkin datanya akan diperbarui ya Pak ya, supaya nggak tumpang tindih, supaya adil dan merata lah. Ya betul. Ya kita kan untuk memperkecil yang namanya margin error lah, exclusion error, salah tepat sasaran gitu. Iya, seperti Pak bilang tadi, jangan sampai salah sasaran. Salah sasaran. Jadi kita biarkan dulu, maksudnya kita awasi dulu BLT dari pemerintah pusat. Mana yang bolong-bolong kita tutupin. Karena memang ini kan programnya ini kan menggunakan anggaran triliunan dan pesertanya ini yang menerima ini jutaan. Jadi kita selesaikan itu, nanti kan pasti ada data yang akan menyusul, mana yang perlu untuk mendapatkannya, kita tutupin. Jadi kita antara pusat dan daerah harus kerjasama. Itu deh. Itu yang kita buat program di APBD tahun 2023 yang akan datang. Itu dia. Berarti tugas DPRD sekarang menutup yang bolong-bolong nih. Bolong-bolong, itu dia. Dan pengawasan tentunya. Pengawasan untuk terkait penyaluran dana BLT ini. Bagaimana nih Pak? Pengawasan dari DPRD. Iya, kita sering turun ke bawah, Des. Nah, jadi seperti saya juga, saya kan punya dapil. Selain dapil juga kan Sumatera Utara juga bagian kerja saya. Saya turun ke beberapa daerah termasuk SPBU terhadap pengawasan ini. Dan ini memang dilakukan bukan pada hari ini saja. Kita tiap tahun melakukan ini. Apalagi saya kan pernah di Komisi B, kita kunjungan langsung ke SPBU, eksekutor untuk pengisian minyak. Supaya tidak terjadi penyimpangan ya, supaya jangan terjadi penyimpangan. Dan mereka juga kan merasa diawasin, jadi mereka kan harus waspada begitu. Jadi bahkan jangankan penerima BBM-nya, takarannya saja pun untuk mengisi BBM itu kita harus ukur
Tera namanya, terameter itu. Jadi sekarang ini juga secara kelembagaan itu kita sudah lakukan. Bahkan sudah kita ada rekomendasikan beberapa SPBU yang ya diduga lah bermain mata ini dengan oknum-oknum tertentu penyimpangan. Dan tentunya kan yang menindaklanjuti itu adalah pihak terkait, pihak dari kepolisian, bahkan juga dari regulator, operator dari Pertamina. Kita sudah laporkan juga ini, Des. Jadi mereka yang membuat punishment-nya. Jadi yang harus dilakukan. Bahkan mereka pernah katanya mencabut izin, bahkan pemberhentian sementara atau mengurangi kuota minyak subsidinya. Itu pastinya tentunya pihak terkait dari pihak Pertamina yang melakukan itu. Tapi kita kita yang melaporkannya kepada mereka. Itu dia deh. Dengan cara terjun langsung ke lapangan. Dan bahkan saya tambahan, ketika saya turun reses juga, hal-hal ini juga kan dapat masukan dari masyarakat, ya. Ya, kadang-kadang mereka juga mengalami beberapa hal terkait sulitnya mengisi BBM. Ketiga misalnya BBM subsidi masuk, ngantri, tiba-tiba giliran dia nggak dapat, bisa itu dia. Ini kan keluh kesah masyarakat juga. Kita kena demo ngantri panjang-panjang gitu. Kalau kita di SDPR ini kan tempat-tempatnya menyuarakan ini. Ya sasaran demo itu udah biasa lah sama kita. Tapi tugas kita itu semua. Tapi enggak apa-apa. Wakil rakyat. Ya memang harus seperti itu. Saya juga sangat terima kasih pada masyarakat yang memberikan informasi ini kepada saya, karena itu bisa bahan saya untuk menyampaikan kepada gubernur, pemerintah pusat terkait hal-hal yang selama ini terjadi yang berdampak negatif pada masyarakat yang ada di daerah. Jadi kita ngomongin tadi udah secara global nih Pak, dari DPRD Sumatera Utara. Nah Bapak sebagai dari Sekretaris Fraksi Nusantara, DPW PKB Sumut nih, apa yang saat ini mau dilakukan atau mau sedang dijalankan nih untuk mengatasi kenaikan BBM untuk masyarakat kecil ke bawah nih Pak? Ya itu dia, selain tadi kita secara kumulatif kunjungan komisi untuk sidak ke lapangan, saya juga akan menggunakan hak saya juga sebagai anggota DPR secara DPR saya sendiri yang menggunakan anggaran APBD untuk langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. Ya seperti ini saya melakukan sidak ini ke Tanah Karo misalnya. Saya melihat di sana mungkin bisa melihat bagaimana dampak dari BBM ini. Saya langsung turun ke Bulog. Gimana harga Bulog berasnya, masih tetap atau tidak, ada kenaikan atau tidak. Itu masukan-masukan dari pihak terkait yang harus saya sampaikan ke pemerintah daerah. Kemudian juga saya sidak ke beberapa SPBE yang saat ini juga kan gas LPG juga katanya ini juga sangat mau dicabut, mau diganti ya ke listrik gitu Ini juga kan harus saya terima juga keluh kesahnya. Saya datang berkunjung ke sana, saya catat, dan ini bagian rekomendasi kami dan pandangan kami nanti ketika pemerintah Sumatera Utara meminta tanggapan dari fraksi Nusantara. Dan kami tuangkan dalam pandangan fraksi kami keluh kesah masyarakat ini. Itulah bagian dari pengawasan kita dari fraksi Des. Dengan melakukan aksi turun langsung ke lapangan di dapil-dapil ya Pak masing-masing. Dapil masing-masing. Nah, bentar Pak Fit. Yang ini tentang solusi tadi dari PKB kan ini menggunakan anggaran APBD nantinya untuk tahun 2023 Bapak bilang kan. Nah ini kan dari fraksi Nusantara. Nah teman-teman dari fraksi-fraksi lainnya bagaimana nih Pak? Sejauh ini adakah mungkin yang menolak atau yang pro kontra gitu? Syukur alhamdulillah kemarin waktu kita pembahasan APBD 2003, ini kan sudah kita sahkan ini Des. Jadi kebetulan kita mendapatkan anggaran, saya di Komisi C. Kebetulan dengan pihak TAPD dan Sekda, kita sepakat ada penyertaan modal yang kita geser untuk menanggulangi dampak kenaikan BBM dan inflasi. Dan semua sepakat, alhamdulillah. Jadi anggaran itu hampir sekitar yang kita relokasikan 16 ke 20 miliar. Dan itu akan bertambah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti hal yang seperti ini juga bisa memberikan solusi bagi masyarakat lah. Yang paling tidak
ya yang terdampak lah, yang menengah, Iya. yang ke bawah lah saya bilang. Menengah ke bawah sih Pak, yang Iya, paling terdampak yang gitu terdampak kan itu ya. dia. Nah ini satu pertanyaan, menurut Bapak perlu nggak sih kalau harga BBM ini nanti diturunkan kalau misal harga minyak dunia itu turun? Ya memang harus kayak gitu. Wajib dong. Kalau nggak kena demo Demo lagi juga. nih. Jadi kan begini. Gimana ini? Ini kan alasannya karena harga minyak dunia Iya. naik, makanya naik BBM. Artinya kita balikkan lagi alasan itu. Oh, oke. Nah, kalau turun gimana? Ya harus turun dong. Harus Kan turun dong, gitu. oke. Karena kan memang sangat poinnya dengan subsidi di anggaran APBN. Karena takutnya APBN itu tidak bisa cover karena kenaikan, karena katanya membesar sehingga pembangunan bisa terganggu. Jadi ketika turun, diturunkan dong. Yang harus diturunkan. Nah, jadi kalau diturunkan, kalaupun nanti harganya di bawah rata-rata, kalaupun nanti misalnya subsidi itu berlebih, digunakan untuk yang lebih manfaat lagi. Oke. Misalnya harga sekarang 10.000 nih, tiba-tiba dibuat di dalam APBN harganya 10.000, katakanlah 500 triliun untuk subsidi BBM. Tapi ketika turun, misalnya harganya $100, penetapannya sekarang $50, berarti kan harganya 5.000 nih, turun. Berarti ada selisih Rp5.000 lagi per liter. Oke. Jadi uangnya kemana dibuat? Ya manfaatkan tuh untuk kemaslahatan masyarakat. Oke. Jadi saya kira Ini harus transparan juga nih. harus transparan, harus fair dong. Iya, harus fair. Ya kalau alasan naik minyak dunia, harga BBM naik, ketika turun gimana nih? Ya harus turun dong. Kita balikkan nih. Balikkan turun dong, dan selisih harganya itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Untuk keperluan yang lainnya. Keperluan lain yang rakyat miskin terutama. Benar sekali, karena rakyat miskin ini yang sangat berdampak sekali ya. Betul, Seperti kita bahas tadi, yang di wilayah-wilayah terpencil nih Pak, yang paling berdampak juga. Betul. Tapi takutnya di wilayah terpencil ini juga tidak dapat bantuan BLT tadi dari pemerintah. Ya itu sekarang, jadi makanya saya bilang, mulai aparatur pusat dan pemerintah daerah sampai tingkat bawah, lurah desa, kepala desa, bahkan Kepling harus bekerja sama dengan pemerintah pusat. Dan itu seperti satu jalan dari atas ke bawah. iya ke bawah, gitu ya. jangan ada neko-neko lah saya bilang. Ini kan kasihan sih. Jadi jangan ya karena saudaranya, tapi ya saudara boleh, kita semua saudara nih. Tapi lihat dia layak atau tidak? Layak atau tidak, yang begitu dia. Saya Bapak juga saudara. Saudara nih. Yang kali ini kita saudara semua deh. Kita Itu semua dia. saudara, benar Iya. ya. Baik pendengar Kardopa, nanti kita masuk ke sesi yang terakhir. Anda jangan kemana-mana, pastikan untuk stay tune terus di Radio Kardopa 99,4 FM, berani tampil beda. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi. Spesial dialog duduk bareng parlemen, masih live dari ruang kerja Fraksi Nusantara DPRD Sumatera Utara, masih bersama Pak Zaira. Kita udah masuk ke sesi yang terakhir nih Pak ya. Nah sejauh ini aku pengen tanya kebijakan ke depan nih untuk rakyat kecil yang terdampak dari kenaikan BBM. Tadi kan kita ngomongin tentang BLT. Tapi kalau menurut Bapak mungkin ada bantuan-bantuan lainnya yang bisa diberikan ke masyarakat untuk sebagai solusi nih dari kenaikan BBM. Ya. Jadi saya kira banyak sih sebetulnya yang harus kita realisasikan bantuan pada masyarakat. Bukan hanya BLT, tapi program-program lain juga. Program-program misalnya untuk UMKM. Bantuan-bantuan ini kan sangat signifikan bantu masyarakat. Menghidupkan, ibaratnya kita memberikan kail, bukan memberikan umpan. Ya kalau BLT ini kan dia kan dalam konteks kebijakan jangka pendek. Ya memberikan, tapi jangka panjangnya itu harus ada. Harus pikirin juga ya, memberikan bidang usaha, pelatihan-pelatihan, bantuan-bantuan modal bagi masyarakat, seperti para petani-petani memberikan bibit segala macam. Ini kan bagian pemberdayaan masyarakat ekonomi kecil. Jadi kita kasih kailnya, tinggal dia ngambil ikannya. Ibarat pepatah bilang, Des. Jadi mau berapa ikan yang mau dia ambil, mau satu keranjang, ya harus kerja keras dong dia. Tapi kita support dengan bantuan-bantuan tersebut. Tapi kita beri, istilahnya kita beri ininya nih, dananya. Iya. Gitu ya? Selain itu kan kita memang harus kawal juga melalui pelatihan-pelatihan, pengawasan-pengawasan pada masyarakat. Apalagi saat ini kan banyak petani-petani kita, petani-petani tua ya. Ini juga harus kita bimbing. Makanya saya bilang petani itu harus regenerasi. Ya, jangan anak mudanya itu hanya tinggal di kota, nggak mau kotor-kotoran, padahal sekarang itu penghasilan petani itu bisa lebih besar pada di kota. Nah, itu harus kita support. Bolehlah di kota, tapi habis itu baliklah ke kita implementasikan. Itu. Jadi kira-kira ini yang harus jadi fokus kita ke depan, bagaimana program-program selain bantuan jangka pendek ini juga bisa ada bantuan jangka panjang untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di desa. Itu selain dia. BLT tadi ya Pak ya.
Nah, ini masalah bantuan kan DPRD sebagai pengawasan. Ada nggak tim yang kebentuk untuk pengawasin agar bantuan ini tidak dikorupsi? Iya, kita Kasian kan, iya. udah dibantu. Iya. Nggak seberapa loh bantuannya, Tuh. Pak. Cuma kita memang tidak membuat tim khusus karena memang kita kan sudah tim juga ini, Des. Nah, kita kan berdasarkan komisi-komisi kan sudah ada tim juga. Ada tim, Kecuali ada yang terkhusus kita buat pansus. Nah, saya kan kebetulan juga ketua pansus plasma dan PSR. Itu juga untuk bantuan masyarakat kecil yang berkebun sawit. Nah, dan juga berkebun karet. Nah, jadi secara khusus kita buat seperti itu untuk pengawasannya. Karena ada bantuan juga dari pemerintah pusat, bantuan bibit, bantuan yang namanya pupuk, alat berat segala macam. Tapi ini kan kadang-kadang nggak dapat sasaran. Jadi ini yang kita buat secara khusus pansus, bagaimana masyarakat yang petani-petani ini bisa mendapatkan hak dia sesuai dengan yang diberikan oleh pemerintah pusat, tanpa ada potongan-potongan, dan juga dia bekerja bisa mendapatkan hasil yang maksimal itu dia. Benar, tuh ya. Tapi sebenarnya kalau semuanya satu jalan dari atas ke bawah sih enak Pak. Enak deh. Ya. Dari atas segini 600.000, sampai ke masyarakat ya 600.000 lah. Jangan dipotong-potong lagi. Jangan dipotong. Saya kira itu. Jangan disunat-sunat lagi uang capek. Itu dia. Semua capek. Semua capek. Itu dia. Oke. Nih Pak, kita udah masuk ke sesi terakhir. Ada yang pengen disampaikan buat pendengar Kardopa siang hari ini yang lagi dengerin program Duduk Bareng Parlemen kita, Bapak sebagai wakil rakyat, mungkin ada yang pengen disampaikan? Ya, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Ya, kita harus bersatu padu ya bagaimana mendukung program pemerintah. Kemudian jika ada hal-hal yang tidak sesuai seperti yang kita lihat, banyaknya penyelesaian, laporkan pada pihak berwajib. Kepada DPRD Sumatera Utara juga laporkan. Surati juga nggak apa-apa. Kita terbuka 24 jam dong. Nggak masalah. Di WA juga boleh ke saya. Khusus dapil saya ini Bang Peter, Mbak Desi, juga saya hampir setiap minggu itu turun ke daerah. Nah, dia turun ke daerah dengan berbagai bentuk reses, ada juga namanya sosialisasi dan 4 pilar kebangsaan. Di situ saya menyerap aspirasi masyarakat. Dan juga saya punya pos di tempat saya, dapil saya, untuk mendapatkan laporan masyarakat. Bahkan sekarang ada program dari pemerintah Sumatera Utara, namanya program untuk dana kesehatan. Namanya non-register atau unregister bagi masyarakat yang tidak mendapatkan BPJS atau tidak pernah ikut BPJS, bisa kita cover melalui anggaran APBD Sumatera Utara. Jadi gratis, tidak membayar. Rumah sakitnya sudah ditunjuk. Salah satunya rumah sakit Haji, rumah sakit Adam Malik, rumah sakit Peringadi, bahkan ada beberapa rumah sakit sekitar hampir 30 rumah sakit di daerah yang mengcover pakai uang APBD Sumatera Utara. Gratis ya berarti Pak? Jadi kalau dia ini mohon maaf, bukan kita minta sakit, supaya ada keluarga yang sakit. Pak. Nah, tidak ikut BPJS, kita bisa cover tanpa mengeluarkan duit apapun, buat namanya sampaikan kepada pihak rumah sakit, kami ikut program unregister dari APBD Sumatera Utara. Itu mungkin ada cara yang bisa kita lakukan untuk program itu Pak? Ya, hanya menunjukkan KTP saja. Jadi jangan. Tapi dengan catatan tidak pernah ikut BPJS ya. Belum ya? Belum sama sekali. Ada juga orang ikut BPJS memang tidak membayar. Yang dari pemerintah ya? Iya, jadi maksudnya gini, dia bayar 1 tahun, setahun kemudian dia nggak bayar, itu nggak bisa masuk. Jadi sama sekali belum ada ikut. Sama sekali belum tercover BPJS. Ataupun ikut case atau ikut apapun asuransi. Nah, jadi kalau yang belum pernah ikut asuransi BPJS, maka kita cover melalui anggaran APBD Sumatera Utara. Berapapun biayanya. Tinggal tunjukin KTP. Tunjukkan KTP. Jadi buat programnya unregister. Unregister atau non-register dari APBD Sumatera Utara, itu dia. Itu gratis ya. Gratis. Ini juga sebagai solusi yang terbaik juga nih untuk masyarakat ya masyarakat. Pak ya? Ini kan kesehatan ini kan sangat penting. Benar Pak. Karena memang kesehatan ini kan sangat mahal, Des. Jadi kadang-kadang ya kita berobat kepada masyarakat. Masyarakat berobat kepada rumah sakit, maaf, tapi kadang-kadang kan mikirkan biayanya nih. Saya nggak ikut BPJS mahal, harus ikut satu keluarga. Kalau keluarganya ada 5 orang, udah berapa sebulan? Iya, hitung aja. Tapi kita punya solusi untuk itu. Itu dia, Des. Ini bagus sih programnya Pak. Iya. Tapi mudah-mudahan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat juga. Oke. Baik pendengar Kardopa, terima kasih kebersamaan Anda untuk siang hari ini di spesial dialog Duduk Bareng Parlemen.
ada solusi dari pemerintah daerah terkait dampak dari kenaikan BBM ya. Tapi ini mudah-mudahan semuanya terkoordinasi dengan baik ya Pak ya. Betul. Ya, jangan ada lagi seperti bantuan di korupsi atau gimana ya. Walaupun mungkin kebijakan dari pemerintah itu dengan BLT tadi ya, bantuan tadi, ada bantuan-bantuan lainnya seperti Bapak bilang juga tadi ya. Semoga ini bermanfaat juga untuk masyarakat. Dan seperti Pak Zaira bilang, kalau memang ada keluhan, ada yang mungkin tidak tepat sasaran, silakan saja lapor ke DPRD. Sumatera Utara. DPRD Terbuka Sumatera 24 jam. Terbuka 24 jam. Iya. Karena sebagai wakil rakyat. Terima kasih Pak Zaira waktunya. Terima kasih waktunya sudah melayani masyarakat juga tentunya. Sama-sama. Yang jelas kita harus pamit nih pendengar Kardapa. Saya Desi harus pamit dari Ruang Kerja Fraksi Nusantara DPRD Sumatera Utara untuk spesial dialog duduk bareng parlemen di hari ini. Kita pamit ya Pak. Pamit. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa, Dadah. Kardapa. Hey!